Pertama-tama yang akan kita bahas yaitu apa itu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan suatu cara atau pola yang digunakan oleh guru di dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar. Nah, apa sajakah jenis-jenis strategi pembelajaran tersebut? 1. Strategi pembelajaran kemampuan berpikir, induktif dan deduktif. 2. Strategi pembelajaran kemampuan proses. 3. Strategi pembelajaran inquiry. 4. Strategi pembelajaran kooperatif. 5. Klarifikasi nilai atau value clarification technique. Nah, yang akan saya bahas lebih dalam kali ini adalah tentang strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa. Adapun tujuan strategi pembelajaran inquiry adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Prinsip penggunaan strategi pembelajaran inquiry yaitu 1. Berorientasi pada pengembangan intelektual. 2. Prinsip interaksi. 3. Prinsip bertanya. 4. Prinsip belajar untuk berpikir. 5. Prinsip keterbukaan. Adapun langkah-langkah pelaksanaan strategi pembelajaran inquiry yaitu 1. Orientasi. 2. Merumuskan masalah. 3. Merumuskan hipotesis. 4. Mengumpulkan data. 5. Menguji hipotesis. Dan yang terakhir 6. Merumuskan kesimpulan. Metode yang digunakan dalam strategi pembelajaran inquiry yaitu 1. Metode diskusi. Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu permasalahan. 2. Metode demonstrasi, yaitu metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang proses, satuan atau benda tertentu. 3. Metode tanya jawab, yaitu bertanya dapat dipandang sebagai refleksi dari keingintahuan setiap individu. Keunggulan dan kelemahan yang dimiliki strategi pembelajaran inquiry ini antara lain keunggulannya 1. Strategi ini merupakan strategi pembelajaran yang menekankan pada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang. 2. Strategi ini dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. 3. Strategi ini merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku, adanya pengalaman. Kelemahannya yaitu 1. Jika strategi ini digunakan sebagai strategi pembelajaran, maka akan sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. 2. Strategi ini sulit dalam merencanakan pembelajaran oleh karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. 3. Kadang-kadang dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang sehingga guru sulit menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, untuk pemecahan masalah kendala dalam strategi pembelajaran inquiry ini adalah sebagai seorang guru, kita harus menerapkan cara dengan menyeimbangkan situasi atau kondisi di setiap kelas karena kita tidak tahu bagaimana karakter atau kemampuan siswa satu persatu sehingga kita sebagai guru bisa menyeimbangkan kemampuan siswa di dalam kelas yang kita ajarkan tersebut. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang materi strategi pembelajaran IPS di SD, yaitu strategi pembelajaran inquiry. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.